Kami bawakan seluruh hidup kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau pemilik hidup kami, Engkau berdaulat atas hidup kami Tuhan. Dan Engkau yang berkehendak penuh atas hidup kami. Apapun yang kami harus jalani di dalam hidup ini, kami tahu Tuhan, bagian daripada setiap pembentukan atas setiap kami, di mana Engkau sedang terus menyempurnakan kami ya Tuhan. Keberadaan kami hari ini, ketika kami melihat apa yang sudah pernah terjadi, yang keluar dari mulut kami hanyalah ucapan syukur. Sebab karena kasih-Mu dan karena kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami seringkali menyadari ada banyak kekurangan, kelemahan. Bahkan tidak sedikit waktu seringkali mungkin kami mengecewakan Engkau. Tapi kami bersyukur hari ini kami boleh ada di hadapan-Mu. Itu membuktikan bahwa kami yang dipilih oleh Engkau terlebih dahulu. Hidup kami ini bukan atas kehendak kami, tapi hidup kami atas kehendak-Mu ya Tuhan. Ajarkan kami terus untuk melihat apa yang di depan. Dan percaya bahwa rencana-Mu itu makin indah dalam hidup kami. Jangan biarkan kami mengambil sebuah keputusan yang di luar Engkau. Karena kami tahu keputusan itu akan membuat setiap kami berakhir kepada hal-hal yang tidak bersifat kekal. Hari ini sekali lagi kami ada di hadapan-Mu. Kalau boleh kami berkata Tuhan, sertai kami Tuhan. Tuntun setiap langkah hidup kami. Dan penuhi kami dengan Roh-Mu sendiri. Dan kami mau belajar untuk benar-benar bawakan seluruh hidup kami di altar-Mu yang kudus. Jadilah sesuai dengan apa yang Kau inginkan Tuhan. Dan nama-Mu dimuliakan di atas segalanya. Berbicaralah lewat firman-Mu malam hari ini Tuhan. Tempat di mana sebentar kami duduk. Engkau yang jamah hidup kami. Engkau yang sentuh hati kami Tuhan. Dan Engkau yang perbarui setiap kami. Oleh karena itu Tuhan mampukan kami bukan cuma dengar firman-Mu. Tetapi kami belajar merindukan untuk mengalami akan firman-Mu. Sehingga kami dapat berkata, bahwa firman-Mu itu ya dan amin. Makasih Tuhan. Bersyukur Kau mengurapi kami, Kau berikan hikmat-Mu, Kau berikan pewahyuan-Mu buat kami malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua kita umat Tuhan berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom, selamat malam. Sebelum kita belajar firman Tuhan, ada satu klip. Apakah bisa diputar klipnya? Bagian media bisa? Oke, silakan ditayangkan terlebih dahulu. Ini dalam bahasa Inggris saudara, nanti kalau ada saudara yang enggak bisa tangkap nanti saya akan jelaskan. I like the story of the double-decker bus. And on the side of the bus, there was a big poster, egg and bacon, the great British breakfast. And the bus went past the field, and in the field there was a chicken and a pig. And the chicken turned to the pig and said, look, 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 we're famous. Egg and bacon, the great British breakfast. The pig turned around to the chicken and said, it's all right for you. You only have to make a contribution. But for me, it cost me my life.
You know, God's not interested in contributions. He's not interested in contributions. God wants a surrendered life. I like the story of the double-decker bus. And on the Ya, itu cerita dari salah seorang pendeta yang saya sering kali ikuti akan penyampaian firman yang dia sampaikan. Menarik ketika dia membahas tentang apa yang tadi dibahas ya, saya terjemahkan secara sederhana, saudara. Nah, dia bercerita tentang, ini cerita sebenarnya bukan cerita asli saudara ya, hanya sebuah ilustrasi di mana di Inggris itu ada bis ya. Kalau saudara ke London itu banyak bis tingkat ya, bis kota itu bisnya tingkat saudara. Nah bis tingkat itu biasanya ada reklame atau ada iklan saudara ya. Dan iklannya adalah ya ada sebuah promo tentang English breakfast ya, di mana promo itu menyampaikan bahwa dalam English breakfast makan pagi itu ada egg and bacon saudara ya, ada telur dan daging babi gitu. Dan kemudian bis kotanya itu lewat kepada salah satu peternakan gitu kan. Dan di peternakan itu ada ayam dan ada babi saudara. Lalu kemudian ayam dan babi ini melihat iklan itu, ayam ini ngomong ke babi saudara, bahwa kita ini terkenal gitu kan. Karena iklan kita ini ditulis di bis itu gitu kan, kita ini termasuk hewan yang terkenal. Tapi kemudian ketika si ayam ini ngomong begitu ke babi, babinya nggak terima saudara. Babinya bilang tunggu dulu, ya buat kamu itu sesuatu yang luar biasa. Tapi buat saya itu sebuah hal yang tidak biasa. Kenapa? Karena ayam cuma ngeluarin telur dan telurnya dinikmati saudara. Tapi kalau yang namanya bacon itu harus dibunuh atau dimasak dulu daging babinya saudara, baru bisa dinikmati. Nah tadi si pendetanya berkata bahwa hidup setiap kita itu yang Tuhan mau bukan cuma kontribusi. Tuhan inginkan hidup setiap kita itu bukan cuma sekedar terlibat, bukan cuma sekedar ada, tetapi Tuhan mau untuk hidup kita ini memiliki kehidupan yang dipersembahkan. Saudara. Yang secara total kita sudah tidak lagi punya hak hidup. Dan dikorbankan sebagai korban yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Nah, malam hari ini saya akan ajak saudara untuk melihat satu bagian kebenaran firman Tuhan, di mana menurut saya ini menjadi sebuah pesan penting buat setiap kita, bahwa lagi-lagi Tuhan itu sedang menanti setiap kita, untuk apa? Untuk benar-benar sampai kepada apa yang Dia tetapkan atas kita, sehingga di akhir hidup kita ini didapati pribadi-pribadi yang berkenan kepada Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, melihat akan semua keadaan zaman dan semua situasi yang ada yang hari-hari ini sedang terjadi, sebenarnya kalau kita mau mengembalikan akan semuanya itu kepada kebenaran firman Tuhan, kita akan tahu bahwa Tuhan sedang terus menggenapkan firman-Nya. Tuhan sedang terus menggenapkan apa yang dituliskan di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya ulangi lagi malam hari ini. Saudara suka, tidak suka. Saudara mau ikuti Tuhan ataupun tidak. Malam ini saya cuma ingatkan sekali lagi, jangan pernah melawan Tuhan. Karena tidak akan pernah kita bisa menang dengan Tuhan. Bukan berarti Tuhan seenaknya, tidak. Tapi karena Tuhan itu tahu seluruh keberadaan hidup kita. Makanya kita ini harus belajar kebenaran yang murni. Ya, saya selalu ulang-ulang pesan di tempat ini,
Saudara boleh dengar firman Tuhan, saudara boleh dengarkan yang namanya renungan, saudara boleh dapatkan akan model renungan dalam bentuk apapun, tapi satu yang perlu pastikan bahwa hubungan pribadi kita dengan Tuhan lewat firman-Nya itu tidak bisa digantikan oleh apapun. Karena kebenaran yang murni itu harus kita dapatkan secara pribadi lepas pribadi. Kenapa kok kita bicara tentang kebenaran yang murni? Karena sekarang ada banyak kebenaran yang tidak murni. Ada banyak firman Tuhan yang diputar balik hanya untuk menunjukkan kepada hal-hal yang manusiawi. Memang tersamar dan tidak terlihat. Dan kita anggap itu sesuatu yang luar biasa. Tapi kita harus tahu Tuhan sedang cari orang yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan orang yang benar dan berkenan tidak akan pernah didapati kalau tidak mau kembali kepada kebenaran firman yang murni, yang sesungguhnya. Saya ngajak Bapak Ibu Saudara sekalian buka dari Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7, saya akan ajak saudara lihat dari ayat yang ke-15 terlebih dahulu saudara ya. Pasal 7 dari kitab Matius, ayat yang ke-15 saya akan bacakan sampai dengan ayat yang ke-23. Dan saya akan bacakan dari terjemahan dari versi yang kedua. Judul perikopnya adalah pengajaran yang sesat. Firman Tuhan berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, mengusir setan demi nama-Mu, mengadakan banyak mujizat juga demi nama-Mu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dari hadapanku ini, hai kamu yang melanggar perintah Tuhan. Kalau saudara baca dari ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-23, ada satu kunci kehidupan yang kita harus kejar, yang kita harus minta ini terjadi dalam hidup kita. Dikatakan di ayat yang ke-23 dikatakan, pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Yang dicari Tuhan hari-hari ini adalah orang yang dikenal oleh Dia. Saudara. Selama ini kita terus belajar bagaimana kita harus mengenal akan Tuhan dan itu bukan hal yang salah. Memang kita harus benar-benar mengenal akan Dia. Tetapi Tuhan tidak berhenti pada bagian tersebut. Yang Tuhan cari adalah bagaimana ketika setiap kita dikenal oleh Dia. Bicara tentang kita kenal Tuhan, tadi sudah diuraikan. Kita bisa bernubuat, kita bisa lakukan mujizat, hidup diberkati dan lain sebagainya. Itu bicara tentang kita kepada Tuhan. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah, apakah benar dalam menjalani hidup ini,
Tuhan kenal hidup kita. Mungkin saudara berkata, bagaimana mungkin Tuhan tidak kenal Pak? Saya ini hari ini diselamatkan karena Dia kenal hidup saya. Firman juga bicara bahwa kita ini diketahui Tuhan dari sejak sebelum kandungan ibu kita. Oh iya. Tapi ketika kita makin dekat dengan Tuhan, kita makin dibawa untuk hari-hari benar-benar memiliki sebuah keintiman dengan Tuhan. Yang Tuhan cari dalam hidup kita, apakah kita ini dikenal oleh Dia? Nah, bicara kita dikenal oleh Dia, itu bicara tentang bagaimana kita melakukan perintah Tuhan. Itulah orang yang dikenal Tuhan. Orang yang dikenal Tuhan, orang tersebut tidak akan pernah lagi melakukan apa yang dikehendakinya. Tetapi yang dikehendaki Tuhanlah, itu yang dilakukannya. Sebab bicara tentang pengenalan Tuhan akan hidup kita, itu bicara tentang ketaatan. Bicara tentang kesetiaan. Makanya saudara kalau baca firman ini nanti sudah boleh punya waktu, sudah baca ulang lagi. Renungkan baik-baik saudara. Bahwa karunia itu tidak akan pernah menyempurnakan hidup setiap kita. Tapi karakter itu menyempurnakan hidup setiap kita. Jangan berpikir bahwa hanya karunia kita bisa masuk surga. Yang dicari Tuhan, kau punya karakter Kristus. Maka firman Tuhan berkata apa? Dari buahnya hidupmu itu dikenal. Tanpa kita ngomong A, I, U, E, O, orang lihat hidup kita. Mencerminkan Kristus enggak? Itu yang dilihat Tuhan. Itulah titik di mana kita dikenal Tuhan. Karena kalau kita sampai level atau tingkat di mana hidup kita ini sudah dikenal oleh Tuhan. Maka dalam perjalanan hidup kita ini kita nggak akan pernah menonjolkan keakuan kita lagi. Melainkan kita akan mencerminkan pribadi Kristus yang mengintervensi hidup kita. Dan yang membuat setiap kehendaknya digenapi dalam hidup kita. Buat saya pribadi saudara, saya bilang kalau lihat apa yang Tuhan lakukan dalam pribadi saya, keluarga, pelayanan semua. Saya cuma berpikir Tuhan, sejujurnya ada banyak hal yang masih kurang daripada yang namanya sempurna itu. Masih sangat jauh saudara. Bahkan bicara tentang bagaimana hidup ini benar di hadapan Tuhan, saya coba cek, saya lihat hati saya lihat seluruh perjalanan hidup ini, saya bilang Tuhan, kayaknya enggak layak hidup ini, terima semua yang aku terima hari ini. Tapi satu yang saya tahu saudara, bahwa bagaimanapun juga, Tuhan itu selalu melihat sesuatu yang di dalam hidup ini, yang seringkali kita sendiri enggak tahu. Apa yang terjadi dalam diri kita. Dan sekali lagi saudara, saya tidak pernah bisa bangga dengan apapun dalam hidup ini. Karena seolah-olah semua hal yang membanggakan itu dibungkamkan oleh Tuhan. Dan Tuhan cuma mempertontonkan satu bahwa yang saya terima hari ini dan yang saya kerjakan hari ini, itu hanya karena anugerah dan kasih karunia Tuhan dalam hidup saya. Kemarin kurang lebih 5 hari saya ada di Jakarta untuk ikut konferensi. Dan saya, karena istri saya nggak jadi nyusul, jadi yang dampingin saya anak laki. Ya karena ini konferensinya konferensi jaringan doa, di mana jaringan doa nasional itu kan lahir dari tempat ini sekian puluh tahun yang lalu saudara. Saya berulang kali diajak untuk ikut, saya belum berkesempatan saudara. Tapi kemarin saya diajak untuk gabung, saya lihat, saya doakan, Tuhan berkata berangkatnya, saya berangkat saudara. Dan tentu saja saya ketemu dengan para senior-senior saudara. Para senior-senior yang menurut saya mereka jauh lebih lama pelayanan, bahkan di antara mereka itu ada satu orang yang ngikuti sejak awal jaringan doa itu dibentuk saudara.
Jadi beliau kenal sekali dengan ayah saya, dengan Pak Samuel Elkana. Satu pagi ketika kita breakfast, terus anak saya nyusul ke tempat makan pagi. Waktu ke tempat makan pagi, ini si bapak senior ini lihat anak saya dan bilang, ini anak kamu? Iya. Namanya siapa? Samuel. Oh kok kayak opanya gitu kan. Terus tiba-tiba nih orang ngomong gini, namanya sudah sama, modelnya juga sama. Ini kayaknya memang darahnya kuat dari Pak Samuel ini gitu kan. Nah setelah itu berlangsung saudara, selesai acara itu, lalu kemudian hari Sabtu saudara, Sabtu sebenarnya saya kenapa kemarin nggak ada dalam ibadah hari Sabtu karena ya hari kemarin itu anak saya wisuda saudara. Jadi saya harus hadir dan kemudian ketika menghadiri wisuda itu saya lihat dia dalam anugerah Tuhan beri kesempatan untuk dia mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Dan kemudian ketika dia maju ke depan, saya tuh lihat dia di LCD saudara, saya pikir. Dan firman ini muncul saudara. Dari buahnya itu, orang itu akan lihat. Saudara. Kenapa? Karena saya ingat hari kemarinnya, saudara. Hari sebelumnya ketika saya bertemu dengan bapak senior ini, saudara. Dia berkata, ini kayak popanya ini. Saya mulai ingat, ayah saya itu bukan orang yang bisa khotbah, saudara. Dia juga bukan orang yang senang tampil. Bahkan saya pernah ceritakan di tempat ini, ya zaman itu karena masih merintis tempat ini saudara, jadi kerjaan ayah saya itu tiap hari ya bersih-bersih saudara ya. Dan waktu itu zaman tahun 90 sekian, ya kalau tidak salah saudara, sebagian tempat ini sudah mulai di paving saudara. Nah, tiap kali musim hujan datang, yang namanya paving itu kalau bawahnya rumput pasti nanti nongol rumputnya saudara. Nah tahun-tahun itu ya walaupun ada tukang kebunnya, tapi kerjaan ayah saya itu ya kalau pagi setelah doa pagi, dia jalan pagi, habis itu dia nyabutin rumput di sela-sela paving itu saudara. Dan cukup sering dia dianggap tukang kebun di tempat ini saudara. Tapi buat saya pribadi saya melihat, sekalipun dia nggak pernah tampil, orang nggak pernah tahu siapa dia kalau tidak kenal secara pribadi. Tapi dari buah kehidupannya, orang itu kenal. Dalam perenungan saya berpikir, iya Tuhan ya. Ngapain kita harus berusaha untuk menampilkan diri kita untuk menjadi terkenal? Kalau engkau nggak kenal hidup kita. Maka saya dapat pastikan saudara, walaupun ini menjadi doa yang kecil di dalam diri saya tidak mau memaksa Tuhan untuk terjadi. Tapi saya bilang Tuhan kalau boleh aku mau meninggal ya kayak papaku. Sebenarnya bukan meninggal, dia pulang ke surga saudara. Kenapa? Karena dia tahu dia dijemput oleh Tuhan. Dan itu membuat saya berkata Tuhan, orang yang engkau kenal, sampai akhir hidupnya, bahkan firman itu digenapi. Hari ini saya berkata, firman berkata, anak cucu orang benar itu tidak akan pernah ditinggalkan. Dan di mimbar ini saya berkata, itu saya alami. Saudara. Kenapa saya ngalami? Karena ada satu pribadi yang hidupnya itu dikenal oleh Tuhan. Saudara. Buat saya pribadi ketika saya renungkan hal itu saya berkata Tuhan, aku lebih milih hidupku ini dikenal oleh Engkau. Daripada orang kenal aku tapi engkau nggak kenal hidupku. Daripada ada banyak orang tahu siapa Yoel tetapi Tuhan berkata siapa kamu. Aku nggak kenal. Saudara, ketika firman ini berulang muncul dalam perenungan saya rindu untuk setiap kita ini kembali sadar
Bahwa sekali lagi dalam seluruh keberadaan dinamika hidup yang ada hari-hari ini, mari coba cek saudara. Apakah benar-benar hidup kita ini sudah ada di altar Tuhan? Apakah hidup kita ini benar-benar sudah ada dalam penyerahan yang total kepada Tuhan? Sehingga kita tahu semua yang kita kerjakan itu atas kehendak dan perintah Tuhan dalam hidup ini. Karena jangan sampai apapun yang kita lakukan itu karena rencana kita, karena ambisi kita, karena keinginan kita, karena impian kita, dan bukan atas restu atau kehendak Tuhan dalam hidup ini. Karena dapat dipastikan semua yang kita kerjakan tanpa kehendak Tuhan, percayalah itu adalah bagian daripada kesia-siaan kehidupan. Apapun itu, saudara. Apapun. Saudara, kenapa berulang kali saya selalu berdoa, bahkan setiap kali sebelum ibadah, dan saya juga sampaikan setiap kali saya mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya selalu bilang, Tuhan, biarkan umat-Mu ini ketemu dengan Engkau, Tuhan. Biar umat-Mu ini benar-benar ngalami Engkau. Karena gak ada hal lain yang lebih penting dari itu, saudara. Saudara mau dikotbahi pengkhotbah hebat sehebat apapun, firmannya sedahsyat apapun, sampai kita berkata, wah hebat Pak, undang lagi dia Pak. Kalau hidup kita ini gak pernah ngalami Tuhan, percuma saudara, percuma. Ya. Jujur saudara, hari ini hujan, gitu kan? Ya, dan hujan keras sekali saudara. Buat saya pribadi saya berkata kalau saudara datang ke tempat ini, saya cuma pastiin satu. Bukan karena awal bulan saudara, tapi karena kerinduanmu akan Tuhan. Karena haus, lapar kita akan Tuhan. Karena kita ingin hidup ini makin sesuai dengan apa yang difirmankannya. Itu yang menjadi kerinduan kita harusnya saudara. Karena itulah yang dinanti oleh Tuhan dalam hidup ini. Percayalah saudara, percayalah. Tuhan tidak pernah cari kesuksesan hidup kita saudara. Walaupun kesuksesan itu merupakan anugerah yang diberikan atas kita. Tapi titik akhir hidup kita yang Tuhan cari adalah apakah hidup kita ini sebagai orang yang mau mengikuti perintah Dia. Mentaati apa yang menjadi kehendak Dia atas kita. Maka ayat ini berkata, hai kamu yang melanggar perintah Tuhan. Tuhan cuma cari orang yang mau belajar taat dalam setiap situasi hidup ini, saudara. Hati Tuhan itu tidak pernah punya keinginan untuk memaksa. Tapi seringkali Dia dipaksa untuk memaksa apa yang Dia kehendaki itu terjadi dalam hidup kita. Percayalah. Dia tidak pernah punya keinginan untuk pressure kita, untuk tekan hidup kita. Tapi seringkali Dia terpaksa lakukan itu. Karena Dia ngerti, kalau Dia tidak lakukan itu, kita akan hilang dari hadapan Tuhan. Dalam konferensi jaringan doa kemarin, menarik saudara. Kami bahas beberapa hal. Salah satu hal yang membuat saya bilang Tuhan saya sih gak mau doain ini. Tapi kalau ini menjadi bagian yang harus ya biarkan. Pembahasannya adalah sampai titik di mana penuaian dan lawatan dan revival itu harus terjadi atas bangsa ini. Karena memang itu yang dijanjikan Tuhan atas Indonesia. Tapi dari semua kesimpulan pembicaraan yang ada, saya menemukan satu. Bahwa revival besar, lawatan Tuhan, pertobatan, pemulihan itu akan terjadi lewat satu hal. Aniaya. Dan tentu saja kita tidak akan pernah ada yang mau doa tentang hal ini. Sudah berkata, Pak, jangankan doa aniaya Pak, kebanjiran sudah 10 hari aja pusing. Rasanya pengen murtad Pak, 10 hari gak surut-surut. Pengen marah nih kayaknya Tuhan gak ada nih.
Tapi coba perhatikan di firman, saudara. Bangsa Israel itu diajak Tuhan keluar dari tanah Mesir. Untuk apa toh? Untuk terima tanah perjanjian, saudara. Dia dibawa keluar itu bukan untuk dibinasakan, enggak. Mereka dibawa keluar untuk masuk ke dalam penggenapan kerinduan hati Tuhan. Tapi firman ngomong apa? Aku akan bawa mereka berputar, supaya jangan sampai hati mereka itu berbalik. Tuhan tidak ingin itu terjadi. Tapi seringkali itu terpaksa Tuhan lakukan. Kenapa? Karena Tuhan tidak ingin ada satu pun dari bangsa Israel yang kembali ke Mesir. Sebab dia punya hati di mana seluruh bangsa yang sudah dimilikinya itu terimakan janji Tuhan. Di sini kita belajar, saudara. Pada akhirnya kita tahu satu generasi habis, saudara, di padang gurun. Apakah itu menyedihkan hati Tuhan? Tentu saja itu menyedihkan. Karena bangsa yang dirindukan Tuhan tidak sampai pada apa yang Dia sudah siapkan. Pertanyaan buat setiap kita sekali lagi hari ini. Apakah kita mau mengulang situasi yang sama? Tuhan sedang tunggu hidup kita. Dia sudah siapkan semuanya dalam hidup ini. Tapi dengan segala kehendak keakuan kita berhenti di pertengahan perjalanan. Bahkan mungkin tidak sedikit daripada kita yang gugur. Hari ini saya mau beritahu, kalau itu sampai terjadi, sebenarnya itu adalah hal yang menyedihkan hati Tuhan. Sebab Dia tidak mau kita berhenti, tapi Dia mau untuk kita sampai pada apa yang Dia tetapkan. Dia tidak pernah bahagia melihat setiap kita itu hanya berhenti pada keakuan kita. Tapi Dia sedang menanti untuk kita menang atas keakuan kita. Proses hidup ini bukan untuk membinasakan kita, tapi untuk menyempurnakan kita, menjadikan pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya ajak saudara buka dari Lukas pasal yang ke-10. Saya akan selesai dari bagian ini, saudara. Lukas 10 ayat yang ke-17 sampai 20. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Saya perhatikan ayat yang ke-20. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di dalam kerajaan surga. Hanya orang yang dikenal Tuhan yang namanya terdaftar dalam kerajaan surga. Dan bagian ini penting. Tuhan memberikan sebuah pesan, jangan pernah bersukacita karena karunia yang kamu miliki. Jangan pernah bersukacita karena kesuksesan yang kamu miliki. Jangan pernah bersukacita karena apapun yang kamu dapat raih secara manusia. Tapi bersukacitalah ketika hidup ini berkenan di hadapan Tuhan. Selesai wisuda kemarin, pulang ke hotel. Dalam perjalanan, kami ngomongin soal beberapa hal. Lalu saya pesan ke anak saya. Saya bilang, Samuel, kamu punya banyak kesempatan yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Jujur, saya bilang, kamu harus ngandalin Tuhan dalam segalanya.
Kamu kerja, kamu di hire ini, minta ini, ada yang minta itu. Saya bilang duduk di bawah kaki Tuhan. Tanya Tuhan, mana yang jadi bagianmu? Jangan sampai kamu lakukan semuanya itu atas kehendak-Mu. Kalaupun kamu berhasil, tapi hidupmu tidak berkenan di hadapan Tuhan, ngapain? Sebagai seorang ayah tentu saja senang saudara kalau anaknya bisa berhasil. Tapi buat saya tidak mau taruh keberhasilan yang sementara itu. Buat saya lebih penting bagaimana hidupnya itu dikenal oleh Tuhan. Dan jalan hidupnya itu ditetapkan oleh Tuhan. Sekaligus ketika malam itu berbincang-bincang, saya pun rasa berkata, Tuhan, pelayanan yang Kau percayakan hari ini, dalam sekian waktu, dan ini menjelang tutup akhir tahun ini, saya berkata, Tuhan, kalau ada sesuatu yang gak berkenan kepadamu, ampuni. Karena aku tidak ingin lakukan semua itu hanya untuk ketenaran secara manusia. Lebih baik aku duduk diam di bawah kaki-Mu dan tidak ada orang yang kenal dan tahu siapa saya. Tapi Engkau kenal hidupku. Makanya kemarin malam Tuhan ingatkan saya, ingat ya. Tahun depan kamu sudah punya janji dengan hidupku, dengan diriku. Saya bilang iya Tuhan. Jadi saudara berhak juga nanti ingatkan saya. Tahun depan saya bilang Tuhan, tahun depan saya akan keluar pelayanan di minggu yang keempat. Di seluruh minggu yang lain saya mau belajar untuk ada di hadapan-Mu dengan umat-Mu. Mungkin sudah tanya, kok begitu Pak? Iya. Karena saya merasa ada banyak hal yang saya mungkin pikir itu sebagai sesuatu yang luar biasa. Tapi ada sedikit hal kecil yang seringkali saya berkata, Tuhan, sepertinya ini bukan yang Kau kehendaki. Jadi saudara bisa ingatkan saya tahun depan. Pak, kakek metu Pak. Jangan keluar terus. Ingatkan saudara, karena buat saya bilang daripada mengejar sesuatu yang mungkin manusia dapat banggakan. Tapi kalau itu bukan karena kehendak Tuhan, ngapain? Nah kembali, firman Tuhan berkata, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di kerajaan surga. Saudara, bukan sebuah kebetulan dalam beberapa hari ini saya ini bertemu dengan orang-orang yang boleh dibilang banyak tahu situasi baik secara umum bangsa kita ataupun mungkin secara khusus gereja Tuhan di bangsa ini. Bahkan tadi sore, tadi siang kalau tidak salah adik saya kirim satu informasi dan saya mengiyakan hal itu. Ya. Bahwa memang ini perlu yang namanya semua kita ini kembali kepada kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya. Pertama bilang tentang politik, saudara, politik hari-hari ini makin tidak jelas, saudara. Ada sebagian berkata, ya ini lagi bersih-bersih Pak, lagi korupsinya di ini itu dan lain sebagainya, oke lah. Tapi ada satu orang bilang, ya betul sih Pak, tapi di sisi lain sebenarnya ada banyak hal yang lebih krusial daripada itu. Saudara. Hal lain kalau saudara lihat, dengan semua hal yang terjadi dalam dunia kekristenan, kemarin kita ngobrol saudara bahwa sebenarnya pertumbuhan kekristenan itu di Indonesia tidak lebih daripada 0,1%. Itu realita data yang ada. Jadi ternyata selama ini yang terjadi ya cuman orang itu pindah dari satu tempat ke tempat lain, saudara. Ya, dan saudara harus tahu, saudara, bukan masalah pindah-pindahnya. Masalahnya adalah saya perhatikan orang yang sering pindah itu hidupnya nggak pernah bertumbuh, saudara. Dan itu begitu terus, saudara. Makanya saya bilang kalau saudara ditanam di satu tempat, belajarlah, sungguh-sungguh ikuti apa yang Tuhan mau. Karena kalau saudara kecewa, nggak akan pernah habisnya. Manusia itu bisa mengecewakan. Dimanapun saudara berkata, wah ini hebat Pak pendetanya, wah luar biasa, percayalah. One day, pasti kecewa juga. Karena nggak pernah ada yang tidak mengecewakan.
hanya satu pribadi yang gak pernah mengecewakan, Tuhan Yesus Kristus. Justru Tuhan Yesus Kristus itulah yang seringkali kita kecewakan, saudara. Jadi kita mesti lihat bahwa pertumbuhan kekristenan dengan realita yang ada jauh daripada apa yang seharusnya. Dan lebih repot lagi, yang tadi siang yang adik saya beritahu. Dan itu memang kemarin juga dari termasuk yang kita bicarakan. Bahwa angka pertumbuhan hubungan sesama jenis itu meningkat lebih daripada 35%. Saudara jangan bilang, 35% belum 50% ya. 35% bayangin saudara dari total seluruh penduduk Indonesia. Dan mereka tidak dengan menutup-nutupi, sekarang semua mereka mengakui yang punya hubungan sesama jenis mereka bangga. Bahkan ini banyak terjadi di gereja Tuhan, saudara. Para WL, para singer, para pemain musik. Kemarin dalam diskusi, ya, kita sempat guruan, saudara. Ya. Kalau zaman dulu pelayanan pergi bareng gitu kan, ya tidur satu kamar laki sama laki nggak masalah, saudara. Tapi kalau laki sama perempuan, wah langsung heboh kan begitu. Nah, tapi sekarang, saudara satu kamar laki berdua, banyak yang curiga, saudara. Ya serba salah, saudara. Tapi itulah keadaan yang terjadi. Saya sampaikan hal ini lagi-lagi bukan maksud untuk kita menghakimi dan kita merasa paling benar, enggak. Justru saya sedang ajak saudara, yuk sama-sama balik kepada apa yang Tuhan inginkan dalam hidup ini. Kenapa? Karena jangan sampai ada satu pun daripada kita yang dihempaskan Tuhan. Doa saya malam hari ini buat Bapak Ibu saudara sekalian. Kita tutup tahun ini dengan hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Hidup kita makin intim, hidup kita makin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Hidup kita ini makin serius dengan Dia. Dan pastikan bahwa hidup ini makin dikenal oleh Tuhan. Lewat apa? Lewat kita mentaati apa yang Dia perintahkan dalam hidup kita. Belajar lakukan bukan atas keinginan, impian, kehendak, atau ambisi kita. Tapi relakan untuk hidup ini lakukan apa yang menjadi kemauan Tuhan. Baik dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam studi, dalam rumah tangga, apapun. Taruh Tuhan di tempat yang tidak pernah tergantikan. Dan percayalah, Dia memampukan kita untuk kita menyelesaikan semuanya seperti yang Dia kehendaki. Mari kita ambil waktu sejenak, tutup Alkitab saudara. Ya Tuhan, ambil waktu sejenak Bapak Ibu sebentar. Renungkan baik-baik saudara. Apakah kita hanya puas untuk kita kenal Tuhan? Bukankah ini waktunya untuk hidup ini dikenal oleh Tuhan? Bahwa kita mengenal Tuhan itu sesuatu yang tidak salah dan memang itu bagian yang kita harus jalani. Tapi jangan berhenti di situ, saudara. Masuk lebih dalam lagi sampai ke bagian di mana Tuhan mulai kenal hidup kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita melakukan apa yang perintah Dia inginkan. Dalam situasi apapun. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan.